Saya mau langsung ke Bung Ropan. Ya. Dari 9 pemain itu, saya tidak menemukan penjaga gawang ya. Nggak ada. Padahal di tim senior itu ada 2 penjaga gawang. Ada Emil, ada Paes. Tapi untuk level Piala Dunia di U17, kita masih percaya kepada Dava, Ada. Setia Warman. Mungkin ada juga pemain dari Madura United ya. Iya, ada 4 kan kiper kalau nggak salah. Iya. Yang dipanggil. Tapi memang itu, saya pikir kiper mesti ada sebenarnya ya dari luar. Tapi Iya, mungkin kok nggak nggak dapat ada. ya. Iya, yang Nova perhatikan yang menjadi fokus itu lebih banyak di tengah, di gelandang dengan banyak pemain itu yang dari 9 itu kan, Iya. kalau sampai 5. Ya, saya nggak tahu kalau memang apakah stoknya nggak ada, tapi saya rasa ada kalau mau dicari ya. Cuma kan semua berbalik kepada yang memberikan list itu, sehingga memang tidak ada. Kalau dari 4 itu kalau ada 1 kan bagus sebenarnya. Tapi apa boleh buat kan? Kita harus bisa memanfaatkan dengan ketersediaan 4 penjaga gawang itu. Iya. Yang penting kan 11 pemain itu ya pemain Krusial juga kan terbaik. bungkus penjaga Iya. gawang. Waktu Piala Asia sih penampilan Dava bagus ya. Saya menganggap salah satu yang tampil konsisten itu Dava. Cuma memang lini pertahanan saat itu ketika masuk fase gugur memang tidak siap menghadapi cara mainnya Korea Utara. Iya. Waktu di fase grup kan 3 kali menang loh. Dava main bagus. Secara keseluruhan tim main bagus. Waktu lawan Korea Utara ternyata kita tidak siap menghadapi lawannya secara fisik kuat, bola-bola atasnya bagus. Sehingga akhirnya kita kebobolan cukup banyak sampai 6 gol ya. Iya. Dan itu saya pikir pelajaran yang didapat oleh pelatih bahwa kita masih kurang di lini pertahanan. Itu sebabnya makanya yang dimintakan bukan di posisi kiper mungkin, tapi belakang, tengah, depan. Dan saya pikir itu berdasarkan evaluasi dari penampilan tim selama kemarin Piala Asia. Oke. Berarti ini keputusan tim pelatih, keputusan Nova bahwa dia tetap percaya kepada penjaga-penjaga gawang yang ada Yang ada di kita. Iya. Tapi tidak mustahil juga nanti ada tambahan kan masih panjang ini Iya. sampai November. Sampai November. Karena ini kan seleksi mulai tanggal 7 Iya. sampai di 10 Agustus. Setelah itu ada lagi, Boy. Pasti kan makanya ada promosi. Pertanyaan saya, promosi ada beberapa degradasi. ada nama-nama diaspora ya sebagai kiper di Ya, baik kita di Eropa nggak tahu maupun- sampai sekarang. Tapi mungkin kalau dicari, mungkin ada juga kan. Seperti Om Simon bisa melihat ini untuk bisa memberikan Iya, masukan. iya. Nah, kita nggak tahu. Mungkin ada pergantian lagi kan setelah tanggal 10 ada masuk lagi. Iya. Sistem promosi degradasi itu kan tetap diberlakukan sampai menjelang di November itu. Kita akan main. Kita naik kelas ke U23 ya, kita tinggal 17. U17 biar Nova berpikir keras, tanggal 7 dia mulai kan? Iya. Nah, U23 sebentar lagi tanggal 15 Iya. bermain. Bung Ropan, ada update apa nih? Atau ada sesuatu yang menarik dari U23 kita ini? Nggak ada sebenarnya yang menarik karena persiapan kan mereka tetap akan berlangsung terus sampai tanggal 14 sebelum Iya. bermain melawan Brunei Darussalam dalam pertandingan pertama. Untuk pemainnya sudah ada pemain yang sudah dipanggil itu. Tinggal Iya. kita menunggu 23 pemain itu kan akan ditentukan oleh Gerald Vandenberg sampai tanggal 14. Ya kita sangat berharap sekali memang ada pemain-pemain seperti tadinya di awal. Tapi akhirnya kan Ivan nggak bisa ada, Rafael Struijk nggak bisa ada sini kan. Iya. Justin Hubner nggak bisa ikut, Marcelino apalagi ikut di Piala Presiden bersama dengan Oxford. Hanya Jens Raven yang ada. Tapi kalau melihat dari apapun itu, saya lihat ini pemain skuad ini bagus sebenarnya. Yang dipanggil ini, ini oke. Karena mereka kan sebagian juga ikut di senior kemarin Piala AFF. Ketika menghadapi dengan Vietnam tuh tim A, tim kuat. Tuang Hai dan kawan-kawan hanya menang 1-0. Kita bermain dengan Filipina juga kan, tim seniornya Filipina. Arkan Fikri sebagai Donitri, Kadek Ariel, Muhammad Ferrari kan mereka sudah terbiasa. Betul, Jadi kalau saya lihat dengan skuad yang ada sekarang, ini mumpuni. Kita kuat dan kemudian bermain di kandang. Iya. Bermain di GBK pula gitu. Bungkus, U23 ini kita sepakat bahwa ini adalah level yang sangat krusial ya. Sangat penting untuk kita melihat tim senior. Jadi nggak main-main nih U23 ini. Semua pemain yang Anda lihat bagaimana? Yang dipilih oleh Vandenberg. Iya, jadi secara umum memang kelebihan kita timnas U23 saat ini banyak pemain yang sudah matang di liga. Ya. Itu yang saya pikir keuntungan terpenting ya. Plusnya tuh ya. Iya. Mereka Hampir dapat semua jam pemain terbang di- dapat jam terbang. Itu antara lain berkat kebijakan mewajib memasukkan pemain di bawah 22 tahun ya. Itu kebijakan yang sangat positif yang melahirkan generasinya Kakang, Beckham, Ferrari dan sebagainya. Betul. Nah, ini pemain-pemain yang sekarang menjadi bagian dari timnas U23 hampir semuanya sudah mendapatkan jam terbang di kompetisi Liga 1 ataupun Liga 2. Memang ada yang main di Liga 2 seperti Frankie Misa, Cahaya Supriyadi, tapi sebagian besar main di Liga 1. Ya. Itu yang menurut saya membuat tim ini lebih punya lebih punya kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit yang sempat dialami oleh tim di bawah usianya. Ya. Tadi kalau di 17 kan kita sempat bahas bagaimana ketika menghadapi situasi tidak terduga, game plan nggak jalan, mereka belum siap. Ya. Nah, tim U23 ini saya yakin mereka akan lebih bisa mengatasi itu. Lebih siap ya. Nah, cuma memang sekarang ini satu hal yang tidak boleh diabaikan,
negara-negara Asia Tenggara itu perkembangannya sangat pesat. Iya. Malaysia, Vietnam, Thailand tuh sangat serius pembinaan usia muda maupun timnas seniornya. Dan sebagian pemain timnas senior yang ada di Thailand, di Vietnam, itu adalah pemain yang sekarang masih main di U23. Kita memang punya juga pemain yang sekarang main di U23 yang sudah main senior. Seperti Ferrari, Arhan Kakak juga, Arhan Fikri maksud saya. Fikri. Itu juga sudah main di senior. Tapi sebagian besar masih merupakan pemain pelapis. Kalau pemain Vietnam, Thailand, itu sebagian adalah pemain utama. Nah itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri. Dan Vietnam ini sangat serius loh persiapannya untuk mereka ingin mempertahankan gelar. Mereka kan 2 kali beruntun sebagai juara Back to bertahan back, ya. back to back. Jadi mereka ingin membuat 3 kali beruntun menjadi juara. Dan itu tantangan Treble, besar. ya? Treble. Nah sayangnya memang timnas kita ini menjelang event ini mungkin belum bisa ya menyelesaikan administrasinya Mauro Gilstra. Kalau itu bisa masuk sebetulnya akan membuat lini depan lebih bagus. Kita di belakang udah kuat. Kalau Van den Broek dalam dugaan saya akan main 4-3-3 ya. Di belakang itu ada bek kanan ada Kakang, di tengah ada Ferrari, Ya, lalu ada Kadek. Kemudian di kiri dia bisa pilih banyak pilihannya itu. Donitri. Ada Donitri, bisa juga misalnya Frankie Misa. ini Maulana. Iya. Maulana dari Arema. Ada Mikel Frankie Tata. Misa, ada Tata, banyak Mikel pilihannya. Tata, iya. Di tengah juga pemain-pemainnya bagus ya. Ada Arhan Fikri yang sudah berpengalaman, Raihan ada Hanan. Raihan Hanan, ada Robi Darwis. Di depan juga pilihannya ada Jens Raven. Banyak Hoki lah pilihannya. Caraka. Hoki juga pernah main di senior ya. Iya, pernah Jadi main tim senior. ini kuat, Boy, sebetulnya. Iya. Jadi sebetulnya untuk menargetkan juara itu bukan hal yang berlebihan. Betul. Ya. Masalahnya mungkin satu. Mereka dikumpulkan pada saat kompetisi sudah selesai. Sehingga sebagian pemain kondisinya mungkin tidak sebaik ketika mereka masih main di liga. Itu mungkin masalahnya. Sehingga pelatih punya PR untuk naikin. Maintenance-nya, Cukup nggak waktunya. Dan yang kedua, kondisi pemain waktu datang tuh gimana? Beberapa pemain saya lihat kan main di Tarkam itu. Beberapa pemain saya lihat. Cara main itu. Ya, itu mungkin bagian dari upaya menjaga kondisi ya. Tapi jangan lupa lah, main di Tarkam itu beda dengan main di level kompetisi yang sebenarnya. Wah itu bisa cedera itu. Bahaya. Bisa bahaya lawannya nggak pakai ini main hajar aja kan. Mestinya Waduh. liga harus punya satu peraturan Standar ya. standar ya, tidak boleh bermain nih. Kalau kedapatan itu akan diskors dan Oh, bukan sebagainya. liga, klub Iya, harusnya. iya. Bung. Van den Broek ini datang bulan Januari kan. Ya. Tapi dia menangani Senior. U23. Selama itu dia hanya membantu PK. PK. Ya Ini kan? pertama Dia baru kali. touch U23. Iya. Baru pertama kali ditangani. Iya. Dan punya waktu cuma 2 bulan Iya. mungkin. Iya. Tapi untungnya kan dia berjalan kan ke beberapa tempat, ke daerah Iya. ke Persib Bandung. Tapi dia bertemu baru loh, Bung. Iya, belum lama. Dia belum lama. Bertemu bersama-sama ya. Mungkin 3 bulan terakhir Ini yang kendala dia nggak, Bung? lakukan. Loh iya, tapi ini kan tim yang dia ambil cikal bakal untuk dia bawa nantinya ke kualifikasi Piala Asia di bulan September. Golnya memang Piala Golnya di Asia. Piala Asia situ Oke. kan, walaupun kita masih punya SEA Games ya di bulan Desember. Tapi kan langkah awal ini yang dia harus amankan. Kita masuk final di Thailand, kalah adu penalti melawan Vietnam saat itu kan, Hernando Ari yang nggak masuk, Boy. Jadi sekarang harus lebih tinggi. Selain final kita harus mentargetkan juara Iya. di kandang. Apapun itu yang harus katakan dengan pemain-pemain yang saya pikir ini oke. Ada beberapa pemain yang tampil di Piala Asia U20 ketika Coach Indra bawa di Cina. Ada juga yang ada 4-5 pemain yang ikut di U23 kemarin ketika kita ke semifinal. Ya termasuk Ferrari tentunya yang ada Ya, di sana. kapten. Ada Arkan Kakak, Arkan Fikri yang ikut di dalam. Jadi sebenarnya tim ini oke secara ini kalau mereka bisa kembali ke top performan mereka, saya pikir bagus. Dan kan pertandingan terakhir itu kita akan hidup mati itu hanya lawan Malaysia. Iya. 2 pertandingan awal ini yang menentukan buat kita Brunei dan Filipina. Kita ambil nggak itu kita bisa. Ya kuat. tidak sulit buat kita untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi setelah itu baru. Tapi lolos pun belum tentu karena lawan terakhirnya kan Malaysia. Jadi emang mengalahkan Brunei mungkin oke gitu ya. Filipina. Tapi ngalahin Filipina oke. Tapi lawan Malaysia tuh menurut saya nggak mudah juga. Nggak mudah. Dan itu tantangan besarnya adalah bisakah kita melewati Malaysia atau minimal bisakah kita menang cukup besar dari. Nah itu dia. Iya, kan soal gol aja. Iya. Kan? Nah, tapi kalau saya sih optimis ya kita bisa lolos sebagai salah satu dari 2 tim yang lolos dari grup ini. Karena lawan-lawan kita sebetulnya di luar Malaysia relatif masih di bawah kita. Iya. Nah, mungkin persoalannya adalah karena targetnya juara, kita nggak cukup cuma lolos dari fase grup, nggak cukup. Kita harus juara. harus juara. Nah, itu pentingnya. Saya pikir Coach Van den Broek ini, jangan lupa loh, Coach Van den Broek ini ke Asia ini baru pertama loh. Iya. Melihat pemain-pemain ini juga baru pertama, hanya beberapa. ada jadi nggak akan shock. mudah.
Ini pertaruhan buat Culture dia. juga dia. Iya, pertaruhan buat Cultural dia. shock juga dong dia. Di satu sisi ini merupakan culture shock bagi dia. Iya. Kaget dengan situasi seperti ini. Yang di sisi yang lain, ini pertarungan nama besar dia. Orang yang pernah membawa Belanda juara Eropa. Iya. Eropa. Dan dia sukses menangani klub-klub untuk usia Iya, muda. betul. Dia Iya sangat-sangat dikenal sebagai pelatih yang sukses mengembangkan pemain-pemain muda ya. Iya. Jadi saya pikir ini tantangan besar bagi dia. Nah, cuma kalau melihat optimismenya dia, melihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan pemain, saya melihat dia ini cukup optimis dengan materi yang ada. Mungkin masalahnya satu, mungkin dia belum lihat Vietnam, dia belum lihat Thailand, dia belum lihat Malaysia. Dia confidence dengan pemain yang Iya. ada. Tapi dia kan perlu tahu juga lawannya Iya. level sejauh mana levelnya. Itu yang mungkin persoalannya. Jadi tim PSSI, tim analisnya harus banyak feeding dia. Ini mainnya Vietnam begini, ini mainnya Thailand begini, mainnya Malaysia begini. Jadi sehingga confidence dia itu bisa ada komparasinya gitu loh. Sama sejarah selalu pertemuan kita dengan Malaysia itu Malaysia. selalu Iya. membawa-bawa hal-hal yang lain. gitu. Jangan salah Om Boy. Ketika kita masuk final 2 tahun lalu, kita kalah lawan Malaysia loh. Iya. Di grup, ya. Kita kalah dengan 2-1 waktu itu. Betul. Dan sekarang Mudah-mudahan Fergus Coach Tierney, Van der Beek tahu ya. Fergus Tierney yang bikin gol 2 dan sekarang Malaysia udah minta ini loh. Ada nggak jaminan buat pemain Malaysia? Udah minta itu. minta jaminan. Karena mereka tahu kan bagaimana atmosfer di GBK Boy. Untuk Belum bisa- apa-apa udah minta jaminan. tekanan buat mereka pasti kan. Pertandingan hidup mati, pertandingan terakhir tanggal 21 Mungkin itu. kaget tuh Van den Berg. Apa minta jaminan? Memang masalahnya apa? Oke, kita break lagi. Bung Ropan bungkus, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Bung Ropan, apa istimewanya Mauro Zylstra yang sudah formal akan bergabung dengan timnas? Kalau bilang istimewa, saya pikir nggak juga kelihatannya. Dia baru 6 kali bermain saat ini, belum ada gol. Jadi jam terbang dia bermain baru mungkin dipromosikan untuk ke tim utama. Iya, Cuma di Volendam dia baru bisa bermain. Cuma mungkin kalau dia datang ke sini karena dia pengurusan dia kan sudah lama sebenarnya dari tahun lalu. Iya. Surat-surat dia sudah lengkap, jadi mungkin sayang kalau dia tidak dan usianya masih muda. Mungkin saja orang bisa melihat di tim senior dia mungkin tidak sama seperti Ole. Karena dia akan mungkin bisa bermain di U23, Mas. Iya. Dia lebih diformasikan U23. Di bulan September mungkin U23 akan bermain di kualifikasi di Sidoarjo. Dia itu akan ada di situ. Nah, tapi kita tidak tahu kan bagaimana. Apakah dia akan langsung ke tim senior juga? Tergantung Patrick Kluivert bisa melihat. Tapi kalau bilang istimewa, kita belum melihat sesuatu yang hebat dari Mauro Zylstra. Memang dia secara postur bagus, Boy. Tinggi badan bagus. Tetapi kalau mau bilang dia sama seperti Ole, masih Ole lah, sudah pasti kan. Ole bermain di Eredivisie yang oke sampai ke Oxford. Jadi kita akan tunggu di kemampuan dari Mauro Zylstra ini untuk bisa bermain di tim. Paling tidak dia di tim U23 dulu lah. Untuk bisa melihat Ya, berarti kemampuan dia. cocoknya di Piala Asia nanti ya. Iya, kalau untuk AFF ini kan waktunya terlalu mepet. Ya. Mungkin ya. prosesnya tidak akan selesai dalam sepekan ini. Ya. Tapi memang paling realistis dia disiapkan untuk timnas U23 di kompetisi yang lebih besar. Lebih besar. Kan kita masih punya SEA Games bahkan Games, ya, iya. masih punya Piala Asia. Dan kalau kita lolos ke sana, saya pikir kesempatan Mauro masih cukup besar. Usianya baru 20 tahun. 20 tahun. Dan memang di Volendam ini dia baru main total 7 kali dan belum mencetak gol. Tapi dengan usia 20 tahun, postur 185, memang sayang kalau tidak dimanfaatkan. Iya. Jangan lupa musim depan Volendam tuh main di Eredivisie. Ya. Iya. Dia punya kesempatan main di Liga Belanda, itu penting bagi karir dia. Pemain yang lebih matang bermain di level tinggi itu tuh akan bagus dampaknya buat timnas kita. Nah, saya mau bicara sesuatu yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan banyak orang tentang pemain-pemain senior kita, terutama yang diaspora. Tom Haye belum dapat klub. Jay Itzes pun masih tanda tanya. Iya, apakah dia akan pergi atau tidak? Nathan Shaw, Hubner semua. Ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya itu yang saya bilang tadi. Dampaknya ke timnas. Pemain itu ketika dipanggil timnas itu juga klub tidak mudah gitu untuk mengizinkan. Kan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama penerbangan ke Asia tuh 18 jam loh. Sekitar 15 sampai 18 jam. Dan itu pasti akan menciptakan fatigue buat pemain. Jadi ketika kembali itu dia dalam kondisi harus dipulihkan dulu. Kalau Jay Itzes kan sempat membuktikan bahwa pulang dia bisa langsung berlatih, bisa langsung main. Tapi tidak semua kan bisa seperti itu. Apalagi di level usia seperti Tom Haye. Itu recovery-nya lebih lama pemain di usia itu. Nah makanya memang beberapa klub Eropa itu ketika melepas pemain ke timnas itu biasanya dengan berat gitu ya. Nah makanya semakin banyak pemain timnas kita yang berasal dari Eropa itu juga tidak selalu menguntungkan. Dari perspektif tertentu itu pemain itu nanti terbebani gitu loh oleh klubnya. Klubnya jadi berpikir akan sering pulang ke Indonesia, sering main buat Indonesia.
itu juga akan menjadi beban bagi klub. Kembalinya tuh tidak dalam keadaan yang bugar. Kalau pemain Belanda dipanggil timnas Jerman, itu terbang cuma 2 jam. 2 jam loh. Tapi kalau apalagi Belgia kan sejam. iya, kalau dari Belanda dipanggil timnas Indonesia, terbangnya itu minimal 17-18 jam. Tapi pemain Australia juga banyak seperti kita dong. Iya, Ya. cuma mungkin persoalannya begini. Australia itu pemain-pemain lokalnya juga siap. Jadi ketika yang di Eropa itu nggak bisa dipanggil, kan beberapa kali pemain Eropanya nggak bisa pulang. Tapi pemain lokalnya bisa menunjukkan performa yang bagus. Karena memang mereka umumnya sudah berkompetisi secara bagus gitu ya. Kompetisinya yang Jadi baik. kalau Kompetisinya yang baik. kalau belum dapat klub juga, ini yang Iya. saya mau tanyakan. Iya, karena itu tadi salah satu alasannya klub yang akan menerima dia itu mikir soal tim nasional juga. Yang kedua, banyak pemain kita ini yang musim kemarin itu tidak banyak menit bermainnya di klub. Misalnya Nathan, Ya, Sen Patinama, Iya. Rafael juga termasuk termasuk. Rafael juga sebetulnya. Rafael di Brisbane juga Brisbane kan nggak begitu banyak main, makanya sekarang agak kesulitan juga dapat klub. Nah bahkan tidak cuma itu loh, pemain sekelas Profesor Tom Hay juga sebetulnya performanya sudah agak menurun memang ketika musim kemarin bermain di Liga Belanda ya, sehingga sekarang ketika klubnya terdegradasi, buat dia juga struggle juga mencari klub penggantinya. Nah ini saya pikir hal-hal yang harus diperhatikan. Itu sebabnya makanya saya sih agak paham juga kenapa PSSI nggak berhenti dengan program naturalisasi ya. Karena memang pemain yang kemarin dinaturalisasi itu adalah pemain yang mau bergabung. Iya. Itu PSSI dalam tanda petik nggak mikir umurnya berapa. Mau bergabung dulu. Kalau sekarang sudah di level berapa lama nih bisa main. Di situ sekarang pertimbangannya. karena putaran keempat ya. Iya. Ini krusial banget. Iya. Sangat krusial. Betul. Kalau Iya. tidak ada pemain yang benar-benar fit, yang benar-benar firm, sulit buat kita. Iya. Lawan-lawan berat semua, Mas. Betul. Qatar, ya, Uni Emirat Arab, Irak. Iya, kita belum tahu bagus. drawingnya ya, tapi semuanya Drawingnya pasti iya. berat itu. Semuanya. Drawingnya kan baru tanggal 17 di Kuala Lumpur. Tapi memang harus siap secara matang. Makanya kan Ketua Umum bilang harus matang benar persiapan itu. Deadline-nya Agustus kan, Betul. Bungkus. Betul. Pemain-pemain ini apakah sudah dapat klub atau belum? Betul. Nah, menurut saya sih mereka akan dapat klub ya. Pemain-pemain ini mereka akan dapat klub. Cuma persoalannya itu tadi, walaupun dapat klub, apakah mereka dapat kesempatan bermain? Kan itu persoalannya. Pemain seperti Tom Hay, saya pikir tidak akan sulit mendapatkan klub. Cuma masalahnya, apakah klubnya itu mampu membuat ini bisa menjaga level? Yang kedua, pemain seperti Nathan, mungkin dapat klub juga ya. Tapi apakah klubnya itu mampu membuat dia berkembang? Karena dengan dia banyak di bangku cadangan dalam satu musim terakhir, Di Swansea kan? iya, sekarang kemampuannya menurun. Dan Jordi Ahmad akhirnya mendapat klub. Jordi, ya, dari JDT mungkin Persija ya. Persija. Termasuk Rafael saya dengar juga kan. Ya. Ke Persija, tapi belum tahu kan. Ya, mereka harus punya klub. Kalau mau bermain tim nasional tidak punya klub, bagaimana? Dan itu menurut saya cukup menyedihkan ya kalau mereka akhirnya harus main di Liga 1 ya. Iya. Karena sebetulnya kita berharap pengalaman internasional itu menjadi kelebihan mereka gitu ya. Iya. Termasuk Yasin Hapner harus mencari klub juga. Woy, untuk bisa melihat itu. Cuma dengan CV-nya dia, saya sih optimis dia kalau bisa klub dapat. Liga 2-nya Inggris sih masih mungkin bisa ya. dapat. Di Belanda pun masih bisa sebenarnya Iya. ke Belanda. Cuma untuk memang bisa. kalau harus di Wolves di Premier League emang agak berat. Oke. Kan. Tadi satu yang belum kita bahas soal timnas wanita kita. Sekali lagi problemnya adalah tidak punya kompetisi. Ya. Sementara di Filipina ada kompetisi. Kamboja aja ada. Kita mesti sepakat dia Iya. untuk meminta dengan Harus. harus Tidak mau. kepada PSSI. Gimana, Bung? Iya, kita kan Gimana punya kita melihat timnas kita? Exco yang mengurusi sepak bola wanita. Iya. Iya. Tapi gebrakannya sampai saat ini saya pikir masih masih belum optimal gitu ya. Kita memang ada beberapa event sepak bola wanita, tapi lebih banyak merupakan short term turnamen jangka pendek ya. Piala Pertiwi. Iya, yang Iya. begitu-gitu kan penting mungkin untuk membuat pemain tetap bertanding gitu ya. Tapi dalam level pembinaan itu sebetulnya tidak terlalu efektif ya. Iya. Pemain itu akan dapat lebih berkembang kemampuannya kalau kompetisinya itu berjenjang dan konsisten. Berjenjang tuh maksudnya ada promosi degradasi naik dari level Liga 2 ke Liga 1. Jadi dia tahu kalau dari Liga 2 ke Liga 1 dia harus meningkatkan kemampuan. Akhirnya Bung Ropan naturalisasi juga kita. Ya mau tidak mau. Harus ada mereka yang berkompetisi di luar kan. Di Iya. Belanda datang. Iris de Roo. Kan ada 4 yang terakhir bergabung kan. Ada Felicia de Sio, Iya. Isa Waps, ya ada Emily Nahon yang masuk. Konon ada 3 lagi Mas Kus. Nanti Iya. lagi diurus. 2 Isabel. Udah nonton mereka kemarin Ya, ya? Isabel dulu sama Pauline. Ada 3 lagi akan masuk untuk memperkuat. Karena nggak pilihan. Memang salah satu jalan terbaik adalah memutar roda kompetisi. Ya, artinya kita Dengan mau bagus. instannya aja dong. Jadi ada dua hal. Kita memang
mau tidak mau harus menambah pemain. Itu sebuah pilihan untuk jangka pendek. Tapi tidak bisa berhenti hanya jangka pendek. Jangka panjangnya itu tetap harus menggelar kompetisi. Memanggil pemain diaspora dalam jangka pendek supaya timnas kita ini bisa bersaing. Tapi kalau liganya nggak diputar, kita akan kedodoran kalau hanya mengandalkan pemain. Bung Ropan, kita bisa menggelar EPA Iya. ya kan? Iya. Klub-klub Liga 1. Kenapa Liga Perempuan kita nggak bisa? Nggak bisa mulai melakukannya atau memikirkannya gitu. Ya itu para exco dong yang akan berpikir itu harus ada memang, harus bisa melihat PSSI yang akan berpikir biar kompetisi itu harus ada. Ya kalau nggak ada susah, Boy. Pemain kita main di FC Makati. Ada dua kan main di Makati. Iya. Ada Gea Jumanda di sana, ada Sahra bahkan di Osaka kan. Di Osaka, di Jepang. Sahra. Iya kan. Ya, jadi memang sebenarnya banyak sekali kalau kita lihat SSB itu yang wanita-wanita. Seva Imut juga kan di Makati di sana. Ya? Iya. Jadi sekarang di banyak daerah itu pemain-pemain putri itu bermunculan sebetulnya. Cuma memang untuk menggulirkan kompetisi itu memang dibutuhkan komitmen. Karena sepak bola wanita ini sama dengan sepak bola usia muda itu masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri dari sponsor, dari pihak ketiga gitu ya. Jadi PSSI yang harus berkomitmen mengalokasikan anggaran, mengalokasikan waktu, tenaga untuk membuat ini bisa bergulir. Idealnya sih klub-klub profesional itu sebagian keuntungannya dipakai buat pembinaan usia muda, sebagian buat tim putri. Contohnya kayak misalkan Liverpool kan untung nih Bung Ropannya juara Liga Primer musim kemarin. Oh, harus Liverpool ya? Iya, ini contoh. Ya. Dia bikin tim usia muda U16, U18. Dia bikin juga tim wanitanya Liverpool. Itu sebetulnya idealnya begitu. Cuma di kita kan klub-klub itu boro-boro mikir itu. Untuk klub seniornya aja itu masih kedodoran. Bung Ropan bungkus, saya kan pernah kerja di sebuah TV di sales, divisi sales. Produk-produk wanita itu Setuju. Banyak ya? banyak dan mereka siap untuk spend untuk kegiatan aktivitas, apalagi yang sifatnya sepak bola wanita yang sangat khas, sangat menarik. Sekarang sudah ada loh, itu salah satu perusahaan besar melalui yayasannya itu mensupport sepak bola wanita. Itu sudah ada di Jawa Tengah itu. Teman saya kebetulan. Itu Master PSSI memang harus cepat menggulirkan itu. Kalau sudah ada, mengapa tidak? Boleh bisa ini. Sekarang yang ada kan Asprof yang ada kan, Asprof DKI, kadang-kadang Askot gitu ya. Askot, Jabar yang ada kan. Jadi memang kalau ada klub yang punya tim putri itu kan jauh akan lebih bagus. Cuma kayak Mas bilang boro-boro udah maka untuk Liga 1 aja agak susah apalagi menyiapkan. Susah lah kalau ngadepin dari klub sekarang. Karena harus dari suprastrukturnya ini PSSI yang mendorong. Ya nggak usah dari klub-klub Persib, Persija nggak usah lah. Siapapun yang mau membangun tim sepak bola putri berkompetisi gandeng. Nggak apa-apa berapa aja pun nggak usah terlalu banyak dulu. Nggak usah 18 lah. 10 aja udah oke. Diambil aja dari daerah yang punya. Saya pikir bisa. Kalau mereka ditopang yang Om Boy bilang tadi ada sponsor yang mau, bisa. Tapi semua memang sudah datang dari soal dana kan. Apalagi berkompetisi ini. Kalau PSSI sebetulnya sekarang udah nggak ada persoalan dana sebetulnya. Sudah dipersiapkan. Iya, mereka tuh kuat secara finansial. Mungkin dalam 10-15 tahun terakhir, ini menurut saya PSSI yang secara finansial paling kuat sebetulnya. Sebetulnya ya secara finansial. Cuma memang itu tadi alokasi untuk timnas ini besar. Mungkin sebagian harus dipisahkan untuk sepak bola wanita, sebagian untuk usia muda. Betul. Supaya kita tidak bergantung kepada yang kita bahas tadi pemain-pemain diaspora. Tapi kan Pak Ketua juga sudah bilang kan bahwa untuk next kompetisi putri ini akan digulirkan. Itu yang kita akan tunggu. Di untuk next paling tidak tahun depan lah, Boy. Kalau tahun lalu bilangnya tahun ini. Iya. Tapi paling tidak tahun ini. Ya mudah-mudahan kita sih berdoa aja bahwa itu apa yang sedang direncanakan bisa terwujud. Kan ada ungkapan begini, selalu ada tahun depan sesudah tahun depan. Gitu ya. Selalu ada tahun depan sesudah tahun depan. Ya kita berharap yang terbaik lah, Boy. Ya kan? Untuk Bung, Liga 1 bagaimana, Bung? Persib menggantikan hampir 10 ya? Iya, banyak sekali pemain yang dilepas ya. Malut juga begitu, ya terlepas dari ada masalah internal. Tapi saya lihat Persib mereka kayak jual semuanya. Jadi ada dua hal ya. Di liga kita ini, liga senior, ada kebiasaan pemain itu kontraknya short term, jangka pendek, satu musim. Ya. Sehingga ketika musim berikutnya itu pemain tidak bisa dijaga oleh klubnya, mereka pindah ke klub yang menawarkan lebih besar. Itu yang pertama. Itu mungkin yang terjadi pada beberapa klub ya. Kalau kasusnya Persib itu berbeda. Persib itu melihat mereka bisa juara di kompetisi domestik, tapi di Asia mereka kedodoran musim kemarin. Di Asia kedodoran, mereka nggak bisa bersaing. Salah satu penyebabnya karena sebagian besar pemainnya
dalam tanda petik umurnya sudah agak ketuaan gitu. Iya, pasti. Sehingga dengan jadwal yang begitu padat, kalau pemain agak senior itu seperti yang saya bilang tadi, recovery-nya agak lama. Sehingga dengan jadwal yang padat, kompetisi domestik, kompetisi kita ini kan kalau di Asia main di Vietnam tuh terbangnya lama. Waduh, Makanya akhirnya pakai main yang lebih muda. Nah, Kita lanjut ke nah. Persib ya. Sesi berikutnya ya. Kalau sudah Persib, Om Boy, kalau sudah Waktunya Persib 1 jam itu sampai pagi pun bisa Kalau Persib Liga aman. 1 bisa berlanjut 2 jam Iya, kalau iya. yang punya Liga 1 kan. Ya Liga 1 kalau sudah Persib kan Komentatornya. semangat. Bungkus thank you udah Sama-sama, malam hari ini. Bung Sama-sama, Romi, iya, terima iya, kasih. iya. Kita berharap U17 kita tetap firm, U23 U23 persiapan juga. dan Liga Wanita kita bergulir. Bergulir. Amin, amin. Gitu. Itu yang kita Amin. harapkan Iya. dari Iya. diskusi malam hari ini. Terima kasih Bungkus, terima kasih Bung Ya. Ropan, terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita akan kembali berjumpa minggu depan. Ciao.